Saat ini Tuhan kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk dalam persekutuan ilahi. Jadikan kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang setia kepada Engkau Tuhan. Dan kami datang saat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan dan memuji nama-Mu yang besar ya Tuhan. Dan biarlah saat ini Engkau Allah Roh Kudus memenuhi kami, memenuhi ruangan ini, memenuhi hati dan roh kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas pujian umat-Mu saat ini Tuhan. Karena kami mau bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah, yang layak ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari biarlah setiap kita membuka hati, mengangkat suara untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak
dekat. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Semua mahkota dunia kan ku letakkan. Semua pujian manusia tak ku hiraukan. Karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari kita angkat, bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kami mau satukan hati untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang layak disembah, hanya Engkau Yesus. Haleluya. Semua mahkota dunia kan ku letakkan. Semua pujian manusia tak ku hiraukan. Karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak
mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantiku. Angkat tangan, kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak. Kita angkat tangan bersama-sama, katakan kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak bersama-sama dengan segenap hati. Layak, kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak. Oh, kau yang layak disembah. Amin. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Mari sembah Dia. Layak disembah, layak dipuji nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu Tuhan.
dipuji Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Amin. Sekali lagi jemaat saja pujikan ini. Dengan segenap hati katakan. Layak dipuji disembah. Amin. Kau layak bertahta. Tuhan Yesus sedang bertahta saat ini. Amin. Selamanya Raja atas segala raja. Namamu Bersama-sama katakan. Layak dipuji disembah. Layak dipuji disembah. Kau layak bertahta. Dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Beri sorak-sorai. Nama Tuhan yang besar, nama Tuhan yang mulia. Haleluya. Oh, glory. Haleluya, haleluya. Namamu saja yang terbesar Tuhan. Namamu saja Tuhan yang termulia, yaitu nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus Allah kami yang ajaib dan yang hidup. Terima kasih Tuhan, buat pagi ini kami boleh merasakan hadirat-Mu melalui pujian. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berkenan melalui pujian dan penyembahan jemaat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada hal yang lain yang bisa kami berikan untuk Engkau selain dari pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau menyelidiki setiap hati kami yang sungguh-sungguh rindu menyembah Engkau, yang sungguh-sungguh rindu memuji Engkau sebagai anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami, untuk kesempatan yang indah kami masih bisa bersama-sama bersekutu, saudara-saudara terkasih. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menghendaki persekutuan yang indah di hadapan-Mu. Bersama-sama memuliakan nama-Mu, bersama-sama meninggikan Engkau, bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah roh sukacita surga melimpah atas kami. Biarlah roh sukacita surga melimpah atas kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersukacita, katakan amin. Haleluya, shalom. Selamat pagi. Ada sukacita saat ini? Amin. Amin. Ada sukacita saat ini? Amin. Amin. Yang sudah bertemu, berkumpul sanak saudara, family, bisa angkat tangan. Tentunya senang ya Bapak Ibu, apalagi kita di dalam Tuhan, kita bersukacita bersama-sama berkumpul bersama. Silakan dulu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita di pihak. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah, bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan
terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan, Dia yang layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita hidup. Sekali lagi, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Bersama-sama perkasa. Yeay, Allah kita perkasa. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Dasar dari yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat adalah iman di dalam Yesus. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang.
dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorai dengan segenap hati, Raja namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Mari kita bersorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Oh, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja. Sekali lagi, tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat, amin, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Oh, haleluya. Tinggi namamu Tuhan, Engkaulah Raja keagungan kami. Haleluya. Beri sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam kehadirat Tuhan, mempersiapkan hati kita menerima kebenaran firman-Nya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku,
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya panggil untuk Bapak. Kau segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku.
Rajaku. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, buat kasih Tuhan yang begitu berlimpah atas kehidupan kami. Kasih Tuhan yang selalu baru, kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Saat ini Bapa, ketika kami boleh bersama-sama bersekutu berkumpul di dalam rumah Tuhan, kami membawa pujian persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah itu jadi satu persembahan yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Puji-pujian yang memuliakan akan nama-Mu. Puji-pujian yang meninggikan akan nama-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian jemaat pada saat ini. Dan tiba saja bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri Bapa yang karuniakan buat setiap kami roh hikmat, roh pengertian yang daripada Tuhan untuk kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga jalan kehidupan kami Tuhan boleh berkenan dan memuliakan akan nama-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang berbicara bagi setiap kami pada pagi hari ini. Dan hamba berdoa Tuhan menyerahkan buat penyampaian kebenaran firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan setiap benih firman itu boleh masuk di dalam hati kami semua Bapa. Dan hamba berdoa menyerahkan semuanya ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan Bapak bisa duduk kembali. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu berlimpah atas kehidupan kita. Firman Tuhan pada saat ini akan mengambil sebuah tema mengenai bagaimana iman yang mengalahkan pikiran negatif. Mari kita mau buka Alkitab kita sama-sama. Kita baca bagian Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-5. 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-5. Kita mau baca bersama-sama satu ayat ini sebagai dasar firman Tuhan pada saat ini. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. 1, 2, 3. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak yang dikasihi Tuhan, selain kita harus menjaga mata dan telinga kita, kita juga harus menjaga pikiran kita. Kenapa kita harus menjaga pikiran kita? Sebab pikiran yang kita miliki itu akan sangat mempengaruhi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak yang saya kasih Tuhan, pikiran kita itu mempunyai dampak yang sangat besar di dalam setiap ucapan, dalam tindakan, serta dalam hal-hal yang kita yakini. Di akhir zaman ini banyak orang Kristen yang bergumul soal pikiran ini. Ya terutama karena saat ini kita hidup di masa yang dipenuhi dengan berbagai macam informasi. Baik itu informasi yang benar, informasi yang baik, maupun juga informasi yang kadang menyesatkan, bahkan menjerumuskan kita. Sehingga hal mengenai bagaimana kita menguasai pikiran itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya sebab apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Di hari-hari selanjutnya yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saya tunjukkan sebuah contoh. Ya, kira-kira siapa di antara Bapak Ibu yang hobi nonton film horor? Ya, siapa yang hobinya nonton film horor? Ya, film-film yang menakutkan. Nah, Bapak yang saya kasih, kalau ada di antara Bapak Ibu yang suka atau hobi nonton film horor, ya yang sekarang yang lagi tren itu kan siksa kubur, ya itu yang lagi tayang,
Yaitu salah satu film horor yang lagi tren sekarang. Nah, film-film horor yang menakutkan itu ya mungkin pernah kita tonton. Dan seringkali film itu membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Ya di antaranya kita mungkin mengalami mimpi buruk. Ya karena apa? Karena tanpa sadar kita sudah terpengaruh oleh pemikirannya. Ya atau hal yang kita lihat atau yang kita dengar ketika kita melihat film-film horor tersebut. Nah, tapi pertanyaannya, yang jadi pertanyaan adalah, ya, apakah orang Kristen boleh nonton film horor? Ya, kira-kira boleh enggak nonton film horor itu kalau kita jadi anak Tuhan? Ya, jawabannya ada di mana? Jawabannya ada di Alkitab. Ya, di mana? Jawabannya ada di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Ya semuanya boleh. Tapi apakah sesuatu itu berguna? Apakah sesuatu itu membangun kehidupan kita? Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, segala sesuatu bergantung kepada diri kita semua. Yang pasti ketika kita nonton film horor, jangan sampai kita tergoda dengan kuasa gelap. Nah, untuk itu mungkin kita perlu melakukan yang namanya self-check atau cek pribadi sebelum kita nonton film horor. Di sini saya tunjukkan beberapa pertanyaan yang akan dapat membantu kita sebelum kita memutuskan untuk kita mau menonton film horor atau tidak. Ya, ini berkaitan dengan bagaimana menjaga pikiran kita. Nah, pertanyaan pertama dari self-check yang dapat kita lakukan itu adalah, apakah ada manfaat dengan menonton film horor untuk dirimu sendiri? Ya, ketika Anda mau mencoba nonton film horor atau juga film-film yang lain, pertanyaannya satu, ya, apakah ada manfaat buat diri kita ketika kita nonton film itu? Ya, itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah dengan nonton film horor, ya, kamu jadi tambah berani atau kira-kira jadi tambah takut? Ya, jadi berani atau tambah takut? Ya, karena ada sebuah quotes yang dituliskan oleh seorang penulis novel dan pembuat film horor. Ya, dia suka nulis novel-novel horor gitu, dan dia juga membuat film horor. Dia berkata seperti ini, buatlah para penonton itu ketakutan sebisa mungkin. Ya, jadi tujuan pembuatan film horor, tujuan utamanya adalah membuat penontonnya itu ketakutan. Ya, tidak ada orang yang buat film horor itu membuat orang yang nonton itu jadi tambah berani. Ya, jadi karena tujuannya apa? Tujuan orang buat film horor itu biar orangnya tambah ketakutan. Nah, jadi kalau Anda tidak mau ketakutan, kalau Anda tidak mau terintimidasi dengan setan atau tergoda dengan kuasa gelap tadi seperti saya katakan, jangan nonton film horor. Ya, bukankah masih ada tontonan lain yang membangun, yang bisa jauh lebih menginspirasi kehidupan kita daripada kita menghabiskan waktu untuk nonton film horor. Ya, nonton film horor tidak dilarang, tapi ya Anda self-check diri Anda sendiri. Ya, dengan dua pertanyaan tadi. Ya, segala sesuatunya diperbolehkan, tapi apa segala sesuatu berguna? Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi apakah segala sesuatu itu membangun? Selain itu, dampak dari menonton film horor adalah memberi melekat di ingatan. Ya, kalau kita nonton film horor itu, film itu akan melekat di ingatan. Karena menonton film horor tanpa kita sadari membuat otak kita itu terpolusi. Ya, sebab menurut penelitian bahwa apapun yang kita lihat, kita dengar, serta kita rasakan itu akan terekam
di alam bawah sadar kita. Ya sekalipun kita tidak memasukkannya ke dalam pikiran kita, secara otomatis itu akan terekam di alam bawah sadar kita. Nah, maka tidak heran jika banyak orang dewasa atau anak-anak yang mengalami kesulitan tidur setelah menonton film horor. Ya hal itu dikarenakan karena apa? Adanya efek bayangan film horor yang masih membayangi. Ya seperti misalnya suara-suara seram atau tampilan sosok yang menakutkan yang masih melekat dalam pikiran kita atau dalam ingatan kita, bahkan sampai terbawa dalam mimpi. Ya sehingga mengganggu waktu tidur dan istirahat Anda. Jadi kalau mau nonton film horor pilihannya di tangan Anda. Resiko ditanggung penumpang. Nah, pada umumnya anak-anak ya biasanya anak-anak itu setelah nonton film horor ya baik di bioskop atau di televisi menjadi lebih penakut dari sebelumnya. Ya misalnya setelah nonton film horor tidak berani tidur sendiri. Ya biasanya di rumah pergi ke kamar mandi, ke toilet sendiri, sekarang minta ditemani. Ya, itu biasanya efeknya seperti itu. Orang-orang yang menonton film horor. Nah, kita kembali ke tema kita. Menjaga pikiran. Ya, setiap hari pikiran kita itu terus bekerja, Bapak Ibu yang saya kasih. Sejak kita bangun pagi, sepanjang hari, bahkan sampai malam hari. Ya, sehingga terkadang masalah-masalah yang sebenarnya kecil bisa mengganggu kita. Karena apa? Karena cara berpikir kita yang salah. Kita harus menyadari bahwa pikiran yang kita miliki itu merupakan hal yang sangat penting. Sehingga pikiran bisa jadi aset kita, atau ketika kita tidak bisa mengelola dan menguasainya, maka pikiran itu bisa menjadi musuh kita. Seorang filsuf Amerika yang namanya William James, dia pernah berkata, pikiran yang kita miliki itu akan menjadi sebuah persepsi. Dan sebuah persepsi itu akan menjadi kenyataan. Jadi apa yang ada di pikiran kita, ketika kita meyakininya dalam sebuah persepsi, maka keyakinan itu akan menjadi sebuah kenyataan atas kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya kasih, kita harus menguasai pikiran kita. Ya, menguasai pikiran kita. Karena iblis itu selalu berusaha menyerang kita dengan siasat yang licik. Oleh karena itu kita harus waspada. Dan jalan satu-satunya untuk menguasai pikiran kita, kita harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya ayatnya ada di 2 Korintus 10 ayat yang kelima yang tadi kita baca. Ya kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasih, berhati-hatilah dengan pikiran kita. Nah, kita akan melihat pagi hari ini beberapa langkah iman agar kita dapat mengalahkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif. Yang pertama, untuk kita boleh mengalahkan pikiran kita dari hal-hal yang negatif, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah baharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya firman Tuhan itu menjadi pelita, penerang buat setiap jalan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu firman Tuhan yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, itu akan mencerahkan pikiran kita, memberikan kita hikmat, membuat kita bertindak dengan bijaksana, bahkan akan meneguhkan iman percaya kita kepada Kristus. Ya firman Tuhan yang kita renungkan di dalam kehidupan kita, itu akan membuat pikiran kita menjadi cerah, membuat kita menjadi orang yang lebih berhikmat. Dan ketika kita bertindak, kita boleh bertindak dengan bijaksana. Ya bahkan ini akan membawa iman kita semakin teguh kepada Kristus. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu yang saya kasihi, bahwa menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus itu hanya dapat dilakukan apabila kita benar-benar mengenali firman Tuhan.
Raja Daud berkata di dalam Mazmur 19 ayat ke-8 sampai ke-9, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Daud meyakini bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang sempurna. Ya, dia memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengetahuan atau memberikan hikmat kepada orang yang kurang berpengalaman. Dan Daud berkata bahwa setiap perintah-perintah Tuhan itu menyukakan hati dan membuat mata itu menjadi bercahaya. Oleh karena itu, jika kita mengenal firman Tuhan, tidak hanya iman kita menjadi kuat, tetapi kita juga dapat menguji setiap pikiran kita dan memiliki kepekaan terhadap apa yang tidak baik. Sedangkan orang yang buta firman Tuhan, mereka akan kesulitan untuk menguji pikiran yang tidak baik, sehingga mereka mudah ditipu dan dikalahkan oleh iblis. Mereka akan dipenuhi dengan pikiran yang fasik dan juga hawa nafsu yang justru akan mengendalikan dan menghancurkan tubuh dan kehidupan kita. Oleh karena itu kita perlu memahami firman Tuhan. Kita perlu mengenal firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak saya kasih, sekarang ini dunia kekristenan itu sedang marak dengan sebuah ajaran yang lagi viral. Ya, namanya Kristen progresif. Ya, Kristen progresif. Ya, ini ajaran Kristen yang baru, ya, dan banyak diajarkan. Ya, Kristen progresif. Ya, kira-kira itu apa Kristen progresif? Kristen progresif itu adalah sebuah paham yang menekankan bahwa kehadiran kita di gereja bukanlah syarat utama menjadi Kristen. Namun yang terpenting adalah keadaan hati. Ya, ini yang ditekankan oleh paham yang namanya Kristen progresif. Yang pertama, bahwa kehadiran kita di gereja bukanlah syarat utama untuk disebut sebagai orang Kristen. Bapak saya kasih, ibadah online itu tidak salah. Ya, namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita berkumpul dan berkomunitas dengan saudara-saudara seiman. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Menjelang hari Tuhan yang mendekat akan ada orang-orang yang membiasakan dirinya untuk tidak hadir di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Yang dimaksud pertemuan-pertemuan ibadah adalah pertemuan ibadah secara onsite, bukan online. Ya, karena apa? Di dalam ibadah online tidak ada orang yang tahu apakah kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik atau tidak. Apakah kita ketika mengikuti ibadah online mengenakan pakaian yang rapi sebagai sikap menghormati Tuhan. Dan apakah ketika kita mengikuti ibadah online kita sungguh-sungguh fokus kepada ibadah yang sedang kita lihat, atau kita akan terdistract oleh notifikasi-notifikasi yang dengan mudahnya masuk ke dalam gadget yang kita miliki. Ya, ibadah online tidak salah. Ya, tetapi dengan beberapa kondisi dibutuhkan orang-orang yang mau ya beribadah secara onsite, berkumpul di dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu Kristen progresif melihat hal ini. Mereka berkata bahwa kehadiran gereja itu bukanlah syarat utama untuk menjadi orang Kristen. Yang penting apa? Yang penting hatinya. Tetapi hati siapa yang tahu? Tidak ada orang yang bisa melihat hati kita. Ya, jadi ketika kita beribadah online itu kita sungguh-sungguh atau tidak ada yang tahu. Ya, mungkin baru bangun tidur, masih pakai kaos rumah atau pakai baju yang kurang baik, tetapi kita bisa tetap mengikuti ibadah secara online. Tetapi berbeda ketika kita di gereja. Kita datang ke gereja, kita mempersiapkan diri kita. Ya paling tidak pakaiannya yang pantas lah untuk datang ke gereja. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua,
dari Kristen progresif. Hal yang kedua, Kristen progresif juga meyakini bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Dengan satu keyakinan bahwa tindakan baik dapat menjadi jalan keselamatan dengan ukuran yang berbeda-beda untuk setiap individu. Ya, pepatah berkata banyak jalan ke Roma, tetapi kita perlu ingat jalan ke surga hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, Kristen progresif mengajarkan hal yang berbeda. Ya, kalau kita harus di gereja kita diajarkan, di sinode kita, di GBI diajarkan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai jaminan keselamatan kita. Kristen progresif berkata, kalau kita jadi orang yang baik, kita bisa selamat dan masuk surga. Ya, mereka yakin seperti itu. Tetapi kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, Kisah Para Rasul dengan jelas menuliskan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. D-nya besar, yaitu apa? Yesus Kristus. Jadi keselamatan hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah satu-satunya juru selamat buat umat manusia. Selanjutnya, Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dari ayat ini kita lihat itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaan. Jadi tindakan baik atau perbuatan baik tidak menjadi jalan untuk kita diselamatkan. Tindakan baik atau perbuatan baik itu hasil dari keselamatan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita diubahkan dan kita menjadi orang yang bisa berbuat baik. Ya, jadi bukan karena kita berbuat baik kita bisa masuk surga. Ya, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus saja kita bisa diselamatkan. Ya, saya tidak bisa bahas ini lebih lanjut karena akan panjang sekali. Bapak Ibu bisa lihat, kalau mau lihat pembahasannya ada di Sinode GBI official, yaitu ada pembahasan mengenai Kristen progresif. Ya, jadi yang mau tahu lebih lanjut bisa lihat. Saya tunjukkan contohnya mengenai ajaran yang salah ini, sehingga apa? Bapak Ibu tidak salah mengikuti ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, mengenal firman dan mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan itu adalah landasan utama bagi kita semua untuk kita dapat menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Caranya dengan mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, walaupun sebagai seorang manusia kita punya kehendak bebas atas diri kita, namun kita juga punya sebuah tanggung jawab untuk mengendalikan pikiran kita. Ya, manusia diciptakan Tuhan punya kehendak bebas. Manusia tidak diciptakan Tuhan sama seperti robot yang bergerak mengikuti program yang sudah disiapkan. Kita punya kehendak bebas untuk menentukan apa yang baik buat diri kita. Ya, tetapi kita punya satu tanggung jawab untuk boleh mengendalikan pikiran yang kita miliki. Dalam kitab Kejadian kita lihat sebuah kisah bagaimana Tuhan sudah memperingatkan Kain, ya anak dari Adam dan Hawa, untuk memfokuskan pikirannya pada hal yang benar. Ya, tetapi Kain memilih untuk memikirkan hal yang salah. Ya, dia mengedepankan emosinya, dia memunculkan kemarahannya, dia menunjukkan kecemburuannya, sehingga pada akhirnya Kain membunuh Habel adiknya sendiri. Ya, itu karena apa?
Karena Kain tidak berusaha untuk mengendalikan pikirannya, tetapi justru menuruti keinginannya, menuruti kemarahannya, menuruti emosinya, dan dia menuruti kecemburuan yang timbul di dalam hatinya ketika dia melihat bahwa persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Ya, tentunya di sini kita melihat ya bagaimana Kain itu kurang dapat mengendalikan pikirannya, sehingga pada akhirnya terjadilah pembunuhan yang pertama kali di atas muka bumi ini. Kain membunuh adiknya Habel. Nah, lalu hal yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang positif dan mengalahkan pikiran yang negatif di dalam kehidupan kita? Hal yang kedua adalah milikilah damai sejahtera Allah. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ya, dikatakan di situ damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya apa? Artinya bahwa damai sejahtera yang Allah berikan itu akan selalu ada dalam segala macam keadaan. Ya, damai sejahtera yang diberikan dunia itu sifatnya bergantung pada situasi yang dihadapi seseorang. Ya, akan tetapi berbeda dengan damai sejahtera yang Allah berikan bagi kita. Damai sejahtera Allah itu adalah damai yang bisa selalu ada dalam segala macam keadaan. Ya, meskipun keadaannya kelihatannya kurang baik, tetapi kita bisa tetap mengalami damai sejahtera daripada Allah. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi tadi, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang percaya agar senantiasa bersukacita, berbuat baik, tidak khawatir akan segala hal, dan bertekun di dalam doa. Semuanya ini akan mendatangkan damai sejahtera di hati manusia. Ya, bersukacita, berbuat baik, tidak khawatir, bertekun dalam doa. Ya, dan hal ini sejalan dengan apa yang dituliskan oleh dalam kitab Nabi Yesaya, di dalam Yesaya pasal 48. Ayat yang ke-18 dikatakan oleh firman Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, firman Tuhan berkata, kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka damai sejahtera Allah itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, damai sejahtera Allah akan kita miliki jika kita mau memperhatikan dan melakukan perintah Tuhan. Ya, damai sejahtera Allah akan dapat kita miliki jika kita mau melakukan perintah Tuhan. Tetapi banyak orang yang berpikir bahwa damai sejahtera dapat diperoleh ketika kita punya harta yang berlimpah, ketika kita punya jabatan yang tinggi, ketika kita punya kepandaian, kita punya hal-hal yang bisa membuat kita menjadi bangga dan diakui. Tapi kita perlu ingat, hal-hal itu hanya akan memberikan kedamaian serta kebahagiaan yang semu atau palsu, karena sifatnya hanya sementara atau sesaat. Ya, tapi Tuhan memberikan kepada kita bahwa damai sejahtera yang murni dapat diperoleh jika kita mau tadi dikatakan memperhatikan dan melakukan akan perintah Tuhan. Karena jika kita menjadi pelaku firman, yaitu hidup benar dan kudus, maka damai sejahtera daripada Tuhan itu akan muncul dan akan kita miliki di dalam kehidupan kita. Ya, sebab apa? Sebab damai sejahtera itu selalu berjalan beriringan dengan kebenaran atau kekudusan. Ya, jadi damai sejahtera itu punya best friend namanya kebenaran dan kekudusan. Ya, jadi ini jalannya bareng. Tiga sekawan ini selalu jalannya bareng. Damai sejahtera, kebenaran dan kekudusan. Ya, artinya di mana ada kebenaran firman yang kita tegakkan, maka di situ akan ada selalu damai sejahtera yang menyertai dan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Nah, akan berbeda dengan orang-orang yang hidupnya berbuat dosa atau kejahatan. Di dalam damainya pasti tidak akan mengalami damai sejahtera.
Di dalam hidupnya pasti tidak ada ketenangan. Dan ketika tidak ada ketenangan, tidak ada damai, maka di situ juga pasti tidak ada yang namanya kebahagiaan. Oleh karena itu kita perlu belajar, ya untuk kita belajar untuk mentaati perintah Tuhan dan juga tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kesaksian dari seorang anak Tuhan. Anak Tuhan ini dia rindu untuk melayani di sebuah gereja. Dia menjadi pengerja sebuah gereja. Namun di gereja itu ada aturan bagi para pengerja. Ya, ada sebuah aturan bagi para pengerja. Di setiap Sabtu minggu pertama, mereka harus hadir dalam acara doa pengerja yang diadakan di gereja itu. Ya, jadi sebulan sekali mereka harus datang di gereja untuk bersekutu bersama dan mendapatkan akan pengarahan dari gembala mereka. Ya. Tetapi masalahnya anak Tuhan ini dia juga terikat dengan pekerjaannya. Ya, jadi dia itu Sabtu tetap masuk kerja. Ada sebagian orang yang di hari Sabtu itu mereka libur atau off, tidak bekerja. Tetapi anak Tuhan ini yang mau melayani sebagai pengerja, dia setiap Sabtu tetap harus masuk kerja. Nah, akhirnya dia berkonsultasi dengan gembalanya. Ya, Pak, saya ini rindu untuk menjadi pelayan, menjadi pengerja. Tetapi saya terbentur dengan masalah pekerjaan. Ya, karena Sabtu itu saya harus bekerja. Lalu Bapak ini diberi saran oleh gembalanya, begini saja, ya, kamu berdoa dulu. Setelah nanti kamu berdoa, kalau Tuhan berikan kamu damai sejahtera, baru kamu coba bilang sama bosmu, ya, untuk minta izin. Ya, kalau Sabtu minggu pertama itu diizinkan untuk tidak masuk kerja. Nah, singkat cerita akhirnya dia berdoa, dan suatu hari Tuhan memberikan kepadanya satu damai sejahtera, ya, untuk dia boleh datang dan ngomong sama bosnya. Nah, setelah dia terima damai sejahtera daripada Tuhan, dia menghadap bosnya tersebut, ya. Lalu dia berkata kepada bosnya, Pak Bos, apakah saya bisa diberikan izin untuk setiap hari Sabtu di minggu pertama untuk saya izin tidak bekerja karena saya ada pelayanan di gereja. Dia ngomong gitu sama bosnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Mendengar hal ini, bosnya langsung melotot dan marah dan berkata, sekarang kamu pilih mau kerja atau gereja. Ya, bukannya dikasih izin, tetapi justru bosnya marah. Suruh milih, mau tetap kerja atau mau milih gereja. Nah, mendengar hal ini, ya orang ini langsung syok. Ya, anak Tuhan ini langsung syok. Dia mikir, loh, saya ini sudah berdoa, Tuhan sudah berikan damai sejahtera bagi saya. Tapi ketika saya melakukan hal itu kok hasilnya berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Ya, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata seperti ini, Tuhan, saya percaya bahwa perintah kepada gembala saya itu adalah dari Engkau. Dan saya akan tetap melayani. Apapun resikonya, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan pada saya jalan keluar. Ya, akhirnya dia bergumul untuk hal ini, tapi di satu sisi dia rindu untuk bisa melayani Tuhan. Tetapi di sisi yang lain pekerjaannya itu jadi penghalang. Ya, kalau dia keluar dari pekerjaannya nanti keluarganya gimana? Ya, tetapi di sisi yang lain dia punya kerinduan untuk bisa tetap melayani Tuhan. Ya, tetapi dia terbentur dengan pekerjaannya. Ketika dia bergumul seperti itu, keesokan harinya, ya, dia ketemu seseorang. Nah, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba orang ini ngomong sama dia. Kamu mau enggak kerja di perusahaan saya? Ya, saya akan angkat Anda jadi manajer. Ya, dan mendengar ini dia sangat terkejut. Ya, karena anak Tuhan ini dia enggak pernah terpikir ya sebelumnya bagi dia untuk jadi manajer. Justru di tengah-tengah keadaan seperti itu,
Tuhan mengadakan rencana yang besar buat kehidupan dia. Ya, dia justru ditawari pekerjaan dan punya jabatan yang lebih tinggi dari pekerjaannya sekarang. Nah, dan ketika selanjutnya dia juga diberitahu tentang gajinya. Ya, ini kan juga penting. Ya, orang bekerja kan juga untuk dapatkan uang untuk kehidupannya, untuk keluarganya dan juga untuk memenuhi kebutuhannya. Dan ketika diberitahu tentang gajinya, ternyata gajinya itu 2 kali lipat dari gajinya di pekerjaannya yang lama. Bahkan bukan hanya itu, sebab dia biasanya itu berangkat kerja naik motor. Tiba-tiba saja dia diberikan mobil oleh pimpinan tempatnya di tempat kerjanya yang baru. Ya, itu yang terjadi dalam kehidupannya. Dan yang lebih penting lagi, di setiap Sabtu minggu pertama, dia diberi izin untuk tidak masuk ke gereja agar dia bisa melayani Tuhan, mengikuti doa pengerja. Ya, ini hal yang luar biasa. Ketika kita mau berjalan menuruti kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan selalu akan bekerja dengan caranya yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan buka jalan buat kehidupan kita ketika kita mau melakukan akan perintah-perintahnya. Namun untuk melakukan hal tersebut, kita harus membawa hidup kita membawa hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh kepada hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga kebenaran akan firman-Nya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, untuk kita bisa mengalahkan pikiran yang negatif di dalam kehidupan kita, kita harus memikirkan hal-hal yang berkenan. Filipi 4 ayat ke-8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, firman Tuhan berkata, semua yang mulia, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus menyadari pentingnya menjaga pikiran dan dia mengetahui bahwa setiap pikiran yang kita hasilkan dapat menjadi faktor penentu yang krusial di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus memberikan nasihat tentang bagaimana kita dapat mengembangkan suatu cara berpikir yang dapat menuntun kita pada hidup yang berkemenangan. Ya, dia mendorong kita untuk memikirkan tadi semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Bapak Ibu sekalian, walaupun manusia mampu menciptakan segala sesuatu yang luar biasa dan punya banyak ide di dalam kehidupannya, dalam pikirannya, Tuhan melalui Rasul Paulus memanggil setiap orang percaya untuk tetap mengarahkan pikirannya kepada Kristus, bukan kepada pikiran kedagingan dari dunia ini. Ya, meskipun kita berpikir bahwa kita bisa melakukan banyak hal di dunia ini, tetapi kita harus tetap memfokuskan pikiran kita kepada Kristus. Untuk memiliki pikiran yang selalu positif, tidak ada jalan lain selain kita harus taat dan mengerti firman Tuhan. Ya, tadi kita harus menawan dan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Ya, sebab melalui firman Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita, kita itu akan dituntun untuk selalu memiliki pikiran yang positif. Nah, lawan dari pikiran positif adalah pikiran negatif. Berpikir negatif itu sangat merugikan diri kita sendiri. Ya, apakah hari-hari yang kita jalani masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif? Misalnya, kita masih sering merasa khawatir, kita masih sering merasa takut, kita masih sering merasa cemas, kita masih sering merasa putus asa, tidak berdaya, dan lain sebagainya. Kita perlu menanggalkan itu semua. Jangan biarkan iblis itu menjajah dan menghancurkan hidup kita
dengan menebarkan hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Ya, kita tidak bisa melarang burung itu untuk terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa melarang burung itu untuk bersarang di atas kepala kita. Ya kalau burung terbang kan tidak bisa dilarang. Tetapi kalau burung itu mau membuat sarang di kepala kita, kita bisa mengusirnya. Ya begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita membiarkan iblis itu menjajah dan menghancurkan hidup kita, dia akan bersarang dalam pikiran kita, menebarkan banyak hal-hal yang negatif dalam kehidupan dan pikiran kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasih, kita perlu menolak dan melawan dengan gigih pikiran yang negatif dan tidak rohani dengan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Kita mohon Tuhan itu untuk mengendalikan pikiran kita dan memenuhinya, menggantikannya dengan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita, pikiran kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Ya jangan biarkan pikiran negatif itu muncul dan berkembang lebih jauh. Gantilah pikiran negatif dengan pikiran yang positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kita harus memilih ya untuk mengambil sikap dan berpikir positif di tengah-tengah arus dunia ini. Di tengah kesulitan dan penderitaan yang kita alami, janganlah pernah kita menyerah. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Katakan kanan kita, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Ya, bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Ya, ingatlah selalu bahwa pikiran positif yang kita yakini itu bukan berdasarkan akal budi kita loh. Ya, tetapi kita percayakan janji firman Tuhan bahwa Tuhan itu mengubahkan kehidupan kita. Ketika kita belajar untuk mengenal firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mau belajar untuk taat dan melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, maka pikiran positif itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, apa yang benar, apa yang manis, apa yang sedap didengar, ya, apa yang baik itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita ketika kita mau belajar untuk taat melakukan kebenaran firman Tuhan dan mengenal akan firman itu lebih jauh di dalam kehidupan kita. Ya, amin. Mari kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan itu untuk kita selalu mengembangkan pikiran yang positif di dalam kehidupan kita dan mengalahkan segala pikiran yang negatif yang masih ada dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian, hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah kehidupan kita semua. Ya kita mau percayakan hidup kita hanya ke dalam tangan-Nya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanku, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Katakan Yesusku percaya. Yesus ku percaya. Yesus sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Hidupku dalam
Yesus. Setiap langkah kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita boleh selalu memiliki pikiran yang positif di dalam kehidupan kita. Mengalahkan setiap pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kalau pagi hari ini di antara Bapak Ibu saya sekalian yang rindu untuk mengalami akan setiap janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Dan memiliki pikiran yang positif yang membawa hidup Anda berkemenangan di hadapan Tuhan. Serta menjauhkan pikiran-pikiran negatif dalam hidup Anda. Kau boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai manusia kekuatan kita mungkin terbatas. Tetapi ingatlah bahwa kita punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Tuhan yang mampu mengubah kehidupan kita. Tuhan yang mampu mengubah paradigma pikiran kita. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita.
Tuhan sudah berikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita sehingga kita diselamatkan. Dan setelah kita diselamatkan, Tuhan ingin kita juga berubah dalam kehidupan kita. Kita mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hanya dengan pikiran yang positif, janji-janji Tuhan itu boleh nyata atas kehidupan kita semua. Kalau engkau rindu untuk memiliki pikiran yang positif di hadapan Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, Kau melihat Tuhan buat setiap anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan, mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai tanda mereka berserah kepada Tuhan. Mereka menyadari bahwa bukan dengan kekuatan mereka sendiri, mereka boleh memiliki pikiran yang positif di dalam kehidupan mereka. Tetapi hanya dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan mereka. Mengubah setiap pikiran-pikiran yang negatif, menghancurkan setiap pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Digantikan dengan pikiran yang positif, pikiran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kau menjamah buat setiap anak-anak pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu sanggup mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan Kau melihat buat setiap kerinduan hati anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk berubah. Yang rindu untuk menjalani kehidupan mereka. Melihat masa depan yang indah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka. Satu damai sejahtera Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Damai sejahtera yang murni. Damai sejahtera dari Allah. Meskipun keadaan, kondisinya tidak memungkinkan kita untuk kita merasa damai. Tetapi damai sejahtera Allah itu melebihi segala akal manusia. Dalam segala keadaan, damai sejahtera Allah itu boleh selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup menjadi jalan yang terbuka lebar bagi setiap kita. Ketika kita mau belajar untuk tetap setia dan menuruti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman yang boleh hamba bagikan pada saat ini. Meteraikan Tuhan dengan kuasa darah-Mu menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh diubahkan. Hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami boleh melihat perubahan yang besar terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Iman pengharapan kami kepada Tuhan itu akan melakukan hal yang dahsyat atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih buat berkat pada saat ini. Kau juga memberkati kami Tuhan. Untuk sebentar kami akan mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Untuk kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib, menebus dosa kami, menanggung segala kesusahan kami, menanggung segala pergumulan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus bagi kita semua. Dan saya mengundang para petegus perjamuan kudus bisa maju ke depan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perjamuan kudus diadakan untuk kita mengingat akan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Dia yang sudah menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus mati bagi kita semua. Untuk kita menerima akan kelepasan, keselamatan dari dosa-dosa kita. Dan juga dari segala hal yang membelenggu kehidupan kita semua. Kita mengingat pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus diserahkan di loteng Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Tuhan mengambil roti, dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada muridnya dan berkata,
inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah setiap kali kamu makan tubuhku dan minum darahku, akan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita semua. Mari pada saat ini, dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan, dan buat kasih Tuhan kepada kita semua, kita terima dengan iman roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus. Yesus telah mati bagiku. Dia penebus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Dan dia yang sudah mati untuk setiap dosa-dosa kita. Telah mati bagiku. Dialah penebus yang pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Dia berfirman, kuasa-Mu yang pulih. Bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan, bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Dia berfirman, bilur-Mu yang sembuhkan. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna, membawa mujizat yang besar. Mari kita bangkit bersama.
Mari kita mau bersama-sama memegang roti di tangan kanan kita. Kita mau angkat gigi ke atas dan kita akan bersama-sama memperkatakan perkataan iman. Karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan itu akan Tuhan lakukan atas kehidupan kita semua. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya roti ini adalah tubuh Tuhan. Dan cawan ini adalah darah Yesus. Oleh darahnya, segala dosa dan kesalahanku sudah ditebus. Diampuni Tuhan di atas salibnya. Sekarang aku selamat dan masuk kerajaan surga. Oleh bilurnya, segala kelemahan dan sakit penyakitku sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salibnya. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat, karena mujizat Tuhan nyata atas hidupku. Sekarang aku senang, hidupku diberkati Tuhan untuk melayani gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman dan percaya dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan, kita terima kuasa, kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan tangan kanan kita. Inilah darah Yesus, darah yang telah dimeteraikan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Pada saat ini dengan iman dan percaya kita terima kuasa kematian Yesus di atas kayu salibnya dan kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan, dan buat kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tubuhnya terpecah bagi kita, darahnya tercurah buat kita semua. Sehingga kita yang harusnya binasa boleh menerima kehidupan yang kekal bersama Dia dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami Bapa. Engkau yang rela menanggung segala derita di atas kayu salib. Sehingga kami yang harusnya binasa dalam kekekalan api neraka, saat ini kami dibawa Tuhan untuk tinggal di dalam kerajaan surga yang mulia. Mengalami akan janji-janji Tuhan atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati buat setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini sudah bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami pulang membawa kuasa kebangkitan-Mu Tuhan yang nyata atas kehidupan kami semua. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Kau memberkati kami semua Tuhan, dan Kau memperteraikan Tuhan buat setiap perjanjian-Mu dengan kami, dengan kuasa darah Yesus dan juga tubuh Yesus yang boleh kami ambil melalui perjamuan kudus pada saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sementara cawan-cawan boleh kembali dikumpulkan. Katakan, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah.
Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah GBI Semarang Indah, kita akan bersama-sama kembali memperkatakan deklarasi iman kita di tahun 2024. Untuk itu saya kembali mengajak Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan berkatakan bersama-sama dengan pelan dan penuh dengan iman. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perzinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berhutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan menjadi nyata. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Ibadah Raya Onsite kita minggu depan tanggal 28 April masih diadakan pada pukul 8 pagi. Dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jerry Soni Pangikung. Dan bagi jemaat yang masih belum bisa hadir dalam ibadah onsite, tetap dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 17 WIB di channel YouTube GBI Semarang Indah. Saat ini kita akan kembali melihat tayangan video mengenai acara seminar dan KKR pada bulan Mei yang akan datang. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Shalom, tahun ini GBI Semarang Indah mempersembahkan seminar dan kebaktian kebangunan rohani dengan tema Bebas dari Kutuk dan Terima Berkat Tuhan. Dalam acara tersebut kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusa Kosasi, Gembala Sidang GBPS Shalom Pamekasan Madura. Catat tanggal dan waktunya ya. Acara tersebut akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, yang diadakan dalam 2 sesi. Untuk sesi yang pertama pada pukul 8 pagi, dan untuk sesi yang kedua pada pukul 5 sore, berlokasi di GBI Semarang Indah. Untuk pendaftaran akan dikenakan biaya kontribusi sebesar Rp10.000 per orang, dengan fasilitas 2 kali makan dan 1 kali snack. Untuk info lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini, 089 881 66876. Mari kita rindukan lawatan dan kuasa Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kita. Kami tunggu kehadiran dan partisipasinya ya. Tuhan Yesus memberkati. Juga kami perlu informasikan bagi Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu yang rindu mengikuti acara seminar tersebut, namun ada terkendala masalah finansial atau keuangan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Madya Samuel Lloyd Praetno. Mari kita akan alami dan rasakan bersama kuasa Roh Kudus
bekerja atas hidup kita melalui ibadah KKR tersebut. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih atau persepuluhannya bagi pekerjaan dan pelayanan Tuhan, amplop persembahan dan perpuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu pulang. Ada tambahan pengumuman dari Youth, kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Passover dengan tema Risen and Radiant yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 5 sore di ruang aula gedung Philadelphia atau ruang sekolah minggu oleh hambanya Pendeta Simon Petrus Agus Wahyudi. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju monokrom. Informasi lebih lanjut dapat melihat pada Instagram kami, Youth Philadelphia Official. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan bersama. See you and God bless you. Ya, demikian seluruh pengumuman yang kita sampaikan. Sebelum pulang kita akan menerima doa berkat oleh Pendeta Matias Samuel. Kita akan bangkit berdiri untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami semua pada saat ini. Untuk kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh beribadah dalam rumah Tuhan. Dan juga boleh mengambil bagian di dalam pasukan dengan tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus. Mau memberkati buat kehidupan kami semua Tuhan. Mengubah kehidupan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh semakin indah dan memuliakan akan nama-Mu. Bapak yang dikasihi Tuhan pada hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkati segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Tinggi